Assalamualaikum. Silakan masuk. Maaf, ini apa benar kediamannya Ki Buana? Benar. Benar. Perlu apa? Saya ingin bicara dengan Anda. Mari ikut saya ke tengah. Ya, teman-teman, kita di kediamannya Ki Buana, teman-teman. Kita akan bicara dulu. Ada perlu apa mencariku? Sebelumnya kenalkan dulu, saya Arya Prana. Ya, Saya datang kemari, ada yang perlu saya tanyakan dengan Anda. silakan. Apa yang mau bertanya? Sebelumnya saya ingin memastikan, apa benar ini kediamannya Ki Buana? Benar sekali. Ini Benar. kediaman saya, Ki Buana. Saya ingin tanya dengan Anda, apa benar Anda ini membuka praktek di sini? Benar sekali. Saya membuka praktek di kediaman saya ini sudah lama. Oh gitu. Sudah lama buka praktek itu sudah berapa tahun? Sudah ada 15 tahun. Sudah ada 15 tahun. Benar. Terus orang datang kemari itu minta apa sebelumnya? Banyak. Apa yang diminta akan aku lakukan. Oh banyak yang diminta. Rata-rata minta apa? Rata-rata yang minta sini untuk santet. Untuk santet. Benar sekali. Jadi benar Anda ini memang menerima pasien santet. Benar. Sudah berapa lama itu? Mas santet sudah lama. Sudah lama. Anda belajar ilmu santet dari mana? Saya mempunyai guru. Oh punya guru. Jadi tempat inilah yang membuat untuk ritual untuk praktek Anda di sini gitu. Ya, di sini untuk praktek saya. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu. Saya jelaskan dulu. Saya datang ini karena apa? Ya teman-teman ya. Saya akan menjelaskan dulu. Mungkin teman-teman juga nggak tahu kenapa saya ada di sini. Jadi salah satu target kamu ada yang minta tolong ke saya. Minta tolong untuk apa? Minta tolong karena kamu sudah nyantet dia. Jadi dia minta tolong sama saya. Itu kulakukan karena atas permintaan seseorang. Kamu masih ingat dengan Pak Haji Kisam? Nah, saya masih ingat. Yang jadi target santet kamu? Ya, saya masih ingat. Itu sudah 2 tahun yang lalu. Sudah 2 tahun yang lalu. Saya tanya sama kamu, kenapa kamu nyantet dia? Itu ada seseorang meminta aku untuk menyatet keluarga Pak Haji Kisam itu. Oh, atas dasar? Atas dasar ucapan-ucapan yang secara tidak langsung sudah menyakiti orang yang meminta tolong menyatet keluarga Pak Haji Kisam. Oh gitu. Kamu dibayar berapa? Aku dibayar 20 juta. 20 juta. Jadi teman-teman, ya, saya datang kemari karena ada salah satu pasien saya yang dia tahu teman-teman tempatnya dukun itu di mana. Dia juga merasa kalau dukun inilah yang berbuat kepada dia, teman-teman, begitu. Terus dia juga tahu namanya, teman-teman. Saya begitu heran. Mungkin teman-teman ya bisa dipastikan orang yang menyantet Pak Haji Kisam ini meminta tolong sama dia, teman-teman. Dan juga dia ngomong. Ya intinya dia belak-belakan ngomong seperti itu, teman-teman. Makanya saya tahu. Makanya Pak Haji ini ngundang saya kemari, ya. Nggak jauh jaraknya dari tempat saya. Nggak jauh, jadi masih satu lokasi. Ya teman-teman, jadi saya datang kemari tuh ingin mempertanyakan benar atau tidaknya yang ini bernama adalah namanya dia ini nama saya sebutkan tadi ya, Ki Buana tadi, teman-teman. Jadi benar, teman-teman. Jadi ketika saya deteksi energinya ternyata benar di sini, teman-teman ya. Itu atas dasar apa itu? Santet itu ada Perkataan-perkataan Pak Haji Kisam yang sudah menyakiti hati. perkataannya seperti apa? Masalah itu aku tidak mengetahui. Oh, mungkin orang itu merasa iri. Mungkin seperti itu. Aku tidak tahu. Yang aku tahu,
Orang yang meminta aku untuk menyantet keluarga Pak Haji Kisam hanya bilang seperti itu. Terus mau diapakan keluarga itu? Akan kubuat hancur dan tidak lama akan mati. Oh, dibuat hancur dulu baru mati gitu. Tapi kalau tidak mati, kamu berusaha? Ya, jelas. Jelas kamu berusaha gitu? Ya. Untuk apa kamu datang kemari? Saya datang kemari mau menantang kamu. Sudah sehebat apa keilmuanmu? Kalau mau tahu kehebatan saya, silahkan buktikan ilmu kamu. Ya, kita akan coba buktikan ilmunya, teman-teman. Di sini saya yang menantang, teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Inna wa la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna qad la asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar. Nanti saya jelaskan, teman-teman, santet itu santet apa ya sebenarnya. Seperti apa sih cara kerja santet itu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Allahu akbar. Astagfirullah. Ya, saya akan coba kunci badannya dulu, teman-teman, ya, biar saya bisa cerita dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Ya, teman-teman. Jadi begini. Pak Haji Kisam ini rumahnya nggak begitu jauh. Ya, dalam arti masih satu provinsi dengan saya. Saya bisa datangi beliau. Ya, teman-teman. Jadi siang ini saya mendatangi beliau, jarak dari tempat saya ke tempat beliau itu hanya 2 jam. Begitu, teman-teman. Jadi Pak Haji Kisam ini sakit. Sakit yang sudah lama, ya. Sakit sudah lama, memang beliau juga punya penyakit. Jadi sakit itu diserang, teman-teman. Jadi begini, saya akan jelaskan santet itu seperti apa, ya. Santet itu ada yang dari berbentuk racun, santet ada yang dalam waktu tertentu dia mati, ada, teman-teman. Tetapi di balik waktu tertentu dia mati itu, cara kerja santet itu dia menyerang sebuah penyakit. Contoh nih, teman-teman, ya. Contoh saya ini punya penyakit jantung, begitu. Ya, saya punya penyakit jantung yang diharuskan dokter itu masih gejala, teman-teman, ya. Masih gejala, istilahnya masih lama lah. Kalau prinsip dari medis itu masih lama, masih gejala sedikit saja, teman-teman. Tetapi goib ini bisa melihat orang ini punya penyakit apa, begitu ya. Jadi yang diserang itu
itu penyakitnya. Ketika jantung itu dihantam dengan energi gaib, ya, dengan dihantam oleh energi gaib, maka orang akan terkapar, teman-teman, akan selesai, matilah begitu, teman-teman ya. Itu yang dikatakan santet mati seperti itu, ya teman-teman. Santet penyakit juga ada, teman-teman. Jadi jangan salah, santet ini banyak, teman-teman. Tergantung tingkat kekuatannya, begitu. Santet penyakit itu seperti ini. Sama halnya seperti santet yang mati ini, teman-teman. Santet yang mati ini yang diserang adalah penyakitnya, ya. Sama, teman-teman, tetapi dia mengulur. Energi yang dikirim hanya sedikit untuk membuat orang ini menderita sakit, teman-teman. Nanti semua sudah habis, ya, dia sudah berusaha berobat kemana-mana tapi tidak sembuh. Tetapi di dokter memang ada penyakitnya. Itu, teman-teman, yang membuat santet ini bisa menipu kita, teman-teman ya. Jadi sebelumnya itu sakit itu sudah ada dalam diri kita, tetapi diserang sakit itu biar cepat keluar penyakitnya, begitu. Jadi seperti itu. Ada juga yang membuat memang diri orang itu sengsara dulu, sakit menahun baru dia mati. Tapi apa ya, teman-teman ya, sakit itu bisa sembuh sebenarnya, tetapi kok diperlemah terus, begitu maksud saya. Itu, teman-teman. Dan juga ada masih banyak yang lainnya. Santet penghancur penyakit rumah tangga, santet penghancur usaha, ya, itu sangat banyak sekali macam-macam santet ini ada. Makanya ada yang mengatakan membunuh tanpa menyentuh, itu yang diserang adalah penyakit. Contoh aja saya ini, teman-teman, saya penyakit jantung masih gejala kecil, gejala awal lah ya, gejala kecil sekali. Memang di dokter tuh mengatakan ini akan terjadi penyakit jantung, begitu ya. Contoh ini, teman-teman, tiba-tiba dalam kurun waktu 3 hari jantung itu meledak, sakit itu ditumbur ke kita ya. Jadi seolah-olah kita ini penyakit jantung, tetapi sebabnya yang kita cari ini sebabnya apa, ya, teman-teman ya. Kecuali orang sudah tua, sudah lanjut usia, teman-teman, itu bisa jadi seperti itu. Karena saya pernah menemukan anak umur 4 tahun sampai 5 tahun itu sudah punya penyakit jantung, ya. Jadi saya bingung, teman-teman, kok bisa anak ini, teman-teman. Jadi saya cari tahu terus, teman-teman, bagaimana bisa, kan gitu. Karena saya penasaran, saya juga tidak tahu dunia medis seperti apa. Jadi saya deteksi ternyata ada santet 1 turunan yang kita bisa tahu itu santet kayak seperti pringis dapur ya. Tetapi orang mengira itu sakit jantung. Ternyata bukan, teman-teman. Memang sakit jantung, diperiksa juga di jantung, teman-teman. Tetapi awal mula itu loh, teman-teman. Maksud saya itu awal mula, kok bisa langsung begitu, teman-teman ya. Memang kita mati tidak ada yang tahu, rezeki kita tidak ada yang tahu, jodoh kita tidak ada yang tahu, teman-teman. Tetapi semua itu kita bisa selidiki. Apa sih sebenarnya, kok bisa tiba-tiba penyakit ini jantung, terus penyakit paru-paru, langsung membuat orang itu seketika mati, teman-teman. Ya, itu juga kan rata-rata dia dirawat dulu, teman-teman ya, berapa hari atau berapa minggu begitu, baru dia mati. Ternyata kok ini tidak. Tadinya siangnya sehat, lagi ngobrol-ngobrol, habis sholat maghrib meninggal, teman-teman. Jadi itulah, bukan hanya seperti ya, santet itu juga banyak, karena banyak jenisnya. Dan juga dengan ada dari racun, terus orang diberikan racun di dalam kopinya, terus diminum. Tidak ada yang tahu, teman-teman, kalau masalah racun ini. Begitu juga dengan selanjutnya terus. Ya, yang dikirim orang bisa gila, teman-teman, bisa takut, bisa gila. Itu dikirimkan energi-energi seperti negatif, biar orang takut. Dia merasa itu ya, takut dah intinya. Dan juga kepada orang-orang yang sakitnya menahun-nahun, tetapi dilihat dokter tidak ada penyakitnya, itu bisa dikatakan seperti santet juga. Banyaklah, teman-teman, kalau santet itu, teman-teman. Percaya tidak percaya sebenarnya ya. Banyak orang tidak percaya dan banyak juga orang yang percaya. Itu silahkan. Kalau saya 100% percaya. Karena apa? Saya percaya Allah itu gaib, teman-teman. Allah itu tidak zohir, Allah itu tidak nyata, tetapi Allah bisa dirasakan dalam diri kita sendiri, teman-teman. Dan saya percaya Allah itu memang ada, teman-teman. Begitu juga dengan gaib. Gaib itu nyata. Gaib itu tidak kelihatan, tidak zohir, tetapi gaib itu bisa dirasakan, begitu. Sama, teman-teman ya. Tetapi tingkatannya sangat berbeda jauh, teman-teman. Allah itu sang pencipta kita, tetapi gaib ini hanya sebuah keilmuan, sebuah dunia, dunia setan ya, dunia gaib lah, begitu, teman-teman, begitu ya. Itu penjelasan dari saya. Jadi saya datang kemari
ingin menanyakan apakah benar ini kediamannya Ki Buana. Awalnya saya tidak tahu namanya ini siapa teman-teman. Ternyata bapaknya tahu. Itu yang pernah bilang ke saya, itu yang mengancam saya itu ternyata dia pernah mengatakan Ki Buana gitu teman-teman. Ya, jadi makanya saya tahu ke sini. Oke ya, saya akan coba buka kunciannya dan saya semoga teman-teman mengerti apa yang saya katakan teman-teman. Saya akan coba buka kunciannya. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahman maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah al-qayyum wa atubu ilaihi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tunjukkan kuasa-Mu ya Allah. Hamba la ilaha. Allahu Akbar. Ya, kita akan lumpuhkan dia teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna qutqatil bila fa'intum lafaqul hasbiyallahi min syarri ma khalaq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Allah. Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wa wasi'a kursiyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu wa huwal 'aliyyul 'azim. Innahu min Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya Allahu akbar. Bismillah ya Allahu akbar. Bismillah ya Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya teman-teman, itu tadi. Jadi dukun itu ada di mana-mana. Ya, kita juga sebelum kita memikirkan tentang dunia gaib, kita juga harus memikirkan tentang adanya selaras atau tidak dengan hidup kita teman-teman. Dalam arti dengan permasalahan yang kita hadapi. Maksud saya ada nggak kejanggalan-kejanggalan begitu ya. Dan juga saya kalau menangani pasien itu harus tahu juga permasalahannya di mana ya. Jadi dari situ kita bisa ambil kesimpulan dengan penglihatan kita juga apakah ini kegiatan gaib atau bukan, begitu teman-teman. Oke teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kalimat atau ucapan saya kurang berkenan, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti perjalanan saya selama ini. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pesan saya, jangan pernah kita datang ke dukun meminta bantuan kepada dukun, apapun masalahnya dan apapun tujuannya. Jika teman-teman ingin memesan minyak bidara, konsultasi masalah apapun itu, silakan hubungi nomor WhatsApp saya yang ada di bawah sini ya. Nomor WhatsApp saya yang ada di bawah sini teman-teman, silakan hubungi saja. Insya Allah saya akan coba balas satu persatu. Oke, mungkin sampai sini dulu, cukup sekian dari saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Saya Arif Pranana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.